Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang defensif. Karena defensif adalah penyebab nomor satu putus atau renggangnya atau jadi penyebab putusnya sebuah hubungan. Orang kadang merasa terjebak atau tidak merasa didengar. Dan yang menjadi persoalan atau pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya melepaskan diri dari situasi kita menjadi seorang defensif. Contoh kalimat adalah seperti Anda hanya mengambil jalan yang salah, atau seperti biasa Anda selalu benar. Atau contoh lain kalimat yang defensif seperti berhentilah bertengkar. Atau mungkin contoh lain seperti kamu sangat dramatis atau kamu terlalu mendramatisir. Di rumah dengan orang tua yang kritis atau perfeksionis, kita belajar bersikap defensif sebagai strategi dalam bertahan hidup. Ketika diri kita sebagai pribadi dikritik sebagai seorang anak, kita melihat masalah yang dimiliki pasangan kita sebagai serangan pribadi. Kita melihat serangan pribadi ketimbang bukan sebagai kesempatan untuk tumbuh bersama. Sikap defensif membuat kita terputus dari pasangan kita dan menciptakan situasi di mana mereka tidak bisa datang kepada kita dengan masalah atau kekhawatiran mereka. Kita juga merasa tidak pernah didengarkan. Bahkan itu semua memperkuat keyakinan inti sejak kecil bahwa kita selalu disalahpahami atau tidak bisa meminta bantuan. Anda tahu, defensif adalah upaya untuk mengendalikan narasi sebenarnya. Bukannya menemukan solusi, tetap terhubung dengan partner kita atau mitra kita, atau untuk berkumpul bersama sebagai sebuah tim. Hal ini mengirimkan pesan tersirat. Kekhawatiran Anda tidak penting bagi saya. Atau yang jelas dalam hubungan yang sukses, orang tahu bahwa kekhawatiran mereka menjadi hal yang penting. Perspektif mereka dihargai, dan sudut pandang mereka bahkan ketika kita tidak setuju sekalipun akan didengar. Ini adalah open-minded, keterbukaan, atau kemauan untuk menerima feedback atau umpan balik. Bahkan ketika merasa Anda tidak sedang dalam keadaan nyaman. Sikap defensif akan mengatakan, contohnya, ini bukan masalah besar. Keterbukaan berkata sebaliknya, saya mengerti bahwa itu menyakitkan. Dari sudut pandang saya merasa, seperti itu. Atau mungkin contoh lain, sikap defensif akan mengatakan, aku sangat muak dengan caramu. Keterbukaan akan memilih kalimat seperti, aku terluka dan kewalahan. Bisakah kita bersama-sama mencari jalan keluarnya? Contoh lain, sikap defensif akan menciptakan kalimat, jika aku begitu buruk, mengapa kamu mau bersamaku? Sementara keterbukaan akan membuat kalimat seperti, saya sangat peduli dengan apa yang Anda pikirkan tentang saya dan merasa dikritik. Apa yang Anda butuhkan dari saya untuk merasa didukung? Nah, orang yang dibesarkan di rumah tanpa resolusi konflik dapat merasa dibutakan, terluka, jengkel, atau sangat kesal dengan situasi apapun yang tidak dapat mereka kontrol atau kendalikan. Sistem saraf mereka masuk ke dalam mode ancaman, threat, dan tubuh akan selalu mengingat pesan-pesan itu. Melalui latihan, sebenarnya kita dapat menyembuhkan pola pertahanan kita. Kita dapat berlatih di luar dorongan untuk membela diri dan membuktikan bahwa kita sebenarnya adalah baik. Kita juga bisa tetap ingin tahu dalam konflik daripada melihatnya sebagai persoalan kita versus mereka yang harus dimenangkan. Jadi tonton ulang pesan ini dan sebarkan ke rekan Anda ketika Anda membutuhkan pengingat untuk bekerja sebagai sebuah tim, untuk tetap terbuka dan tidak memandang masalah sebagai ancaman atau bahkan serangan pribadi. Belajarlah untuk tidak bersikap defensif. Dan ini adalah suatu hal yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, bukan hasil tertentu dari pasangan.
Ini adalah pekerjaan batin yang dapat membantu kepercayaan diri kita dan bisa menyelamatkan hubungan lainnya. Hal ini akan sepenuhnya mengubah hubungan Anda dengan mitra atau pasangan Anda. Terima kasih banyak telah menonton. Itu semua adalah strategi bertahan hidup atau keselamatan. Saya adalah Satya Dharma. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.